Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pada pembelajaran 1 dalam tema 2 subtema 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi sifat pertukaran dan pola irama lagu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika anak-anak masih ingat, kemarin kita belajar tentang dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, pada suatu hari di musim kemarau, ketika daun-daun berguguran, pohon apel itu daunnya berguguran begitu banyak. Nah, kemudian Dayu ingin membersihkan halaman atau kebun itu dari daun-daun yang berserakan. Nah, pada hari ini Dayu ingin mencoba belajar dengan menggunakan daun-daun tadi. Nah, Dayu mengumpulkan semua daun itu, kemudian Dayu mengumpulkannya ke dalam 2 kotak yang berbeda. Kotak pertama berisi 35 daun, kemudian kotak yang kedua berisi 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun yang ada dalam 2 kotak itu. Ternyata jumlahnya ada 50 daun. Kemudian Dayu ingin mencoba, jika kedua kotak itu ditukar posisi atau tempatnya, apakah nanti jumlahnya berbeda? Nah, lalu Dayu menempatkan kotak kedua lebih dahulu, seperti ini. Kemudian baru kotak yang pertama tadi, yang isinya lebih banyak. Lalu Dayu menghitung semua daun dalam 2 kotak itu. Ternyata setelah dihitung, semuanya berjumlah 50. Nah, ternyata jumlahnya sama seperti waktu tadi, yang kotak pertama dan kotak kedua dijajarkan. Nah, ternyata jika kita menukar kedua kotak ini, jumlahnya akan tetap sama. Jadi kalau kita tuliskan dalam lambang bilangan, maka tulisannya seperti ini. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Lalu untuk yang gambar berikutnya, kotak pertama yang tadi isinya 35 diletakkan di belakang, kita tulisnya 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, jika anak-anak perhatikan tulisannya, maka ini ada pertukaran atau ditukar posisinya 2 bilangan ini ya. Di tulisan yang pertama, 35 di depan. Kemudian yang kedua ini 35-nya di belakang. Tapi jika kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama, yaitu 50. Nah, inilah yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Materi sifat komutatif ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari sedikit pada pembelajaran di tema 1 kemarin. Nah, kita akan membahas lebih detail atau lebih lengkap lagi pada pembelajaran tema 2 ini. Nah, kita mulai dari apa itu sifat pertukaran atau sifat komutatif. Pengertian sifat pertukaran atau sifat komutatif itu adalah maksudnya pertukaran tempat pada operasi hitung. Apa gunanya sifat komutatif? Sifat komutatif berguna untuk memudahkan kita dalam melakukan penghitungan. Nah, tapi sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung perkalian. Nah, jadi kalau untuk
pengurangan dan pembagian, kita tidak dapat menggunakan sifat komutatif ini. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 74 ditambah 65, kemudian ditambah 26, ditambah 35. Ada penjumlahan 4 bilangan. Nah, jika kita menggunakan sifat komutatif atau pertukaran, kita dapat menghitung dan menukar posisi bilangan sehingga nanti kita dapat lebih mudah menghitungnya. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama ada 74. Nah, belakangnya adalah angka 4. Kemudian ada bilangan 26, belakangnya angka 6. Kalau kita melakukan penjumlahan, kita melakukannya mulai dari angka belakang dengan angka belakang. Nah, ini 74, angka belakangnya adalah 4. Kemudian ini angka belakangnya 6. 4 dan 6 itu adalah pasangan bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 10. Sehingga kalau kita melakukan penjumlahan dua bilangan ini, itu tentu akan lebih mudah ya. Nah, kemudian ini bilangan 65 dan 35. Angka belakangnya sama-sama 5. 5 dan 5 adalah pasangan bilangan yang jumlahnya 10. Maka kita gunakan sifat komutatif sehingga kita tulis seperti ini. 74 nanti kita jumlahkan dengan 26 dulu. Kemudian 65 kita jumlahkan dengan 35. Nah, sehingga ditulis 74 ditambah 26 lalu ditambah 65 ditambah 35. Kita jumlahkan dua bilangan pertama ini, 74 ditambah 26 sama dengan 100. Kemudian kita jumlahkan 65 dan 35, hasilnya juga 100. Nah, tentu lebih mudah ya. Jadi 100 ditambah 100. Nah, ini sangat mudah, hasilnya adalah 200. Nah, seperti itu salah satu kegunaan sifat komutatif. Jadi, memudahkan kita dalam menghitung dan tentu lebih cepat ya. Tapi ingat, sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau nanti ada pengurangan, nah kita tidak bisa menggunakan sifat komutatif ini. Untuk lebih memahami nanti apakah anak-anak sudah dapat melakukan sifat komutatif ini dalam penghitungan, coba kerjakan latihan berikut ini. Ada 2 soal, di situ ada penjumlahan 4 bilangan. Nah, kemudian anak-anak lengkapi titik-titik dalam soal berikut itu, dan anak-anak kerjakan di buku tugas tematik. Nah, latihan ini cukup anak-anak kerjakan sebagai latihan saja. Anak-anak tidak perlu mengumpulkan hasil pengerjaan kalian di Teams maupun di WA kepada Bu Guru, tetapi nanti di pembelajaran berikutnya kita akan koreksi bersama ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang pola irama lagu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba anak-anak dengarkan dan cermati lagu berikut ini. Seperti camar menang
Pada lagu ini kita akan belajar tentang pola iramanya. Sebelum kita membahas pola irama pada lagu Cemara tadi, kita belajar dulu tentang apa itu pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, jadi kalau bunyi kita tahu bahwa bunyi itu ada yang bunyi lemah dan bunyi kuat atau bunyi yang rendah ya. Jadi suaranya tidak terlalu, kalau dalam lagu nada tinggi dan nada rendah ya. Kemudian ada pola, berarti ada susunan yang teratur, yang berulang-ulang sehingga nanti kita dapat mengetahui apakah ada sebuah pengulangan atau nanti ada pola-pola tertentu lainnya. Nah, irama itu dinilai dengan ketukan. Maksudnya ketukan adalah ketukan yang teratur. Jadi kecepatannya selalu tetap atau konstan. Nah, ketukan itu misalnya dalam lagu kalau ketukannya cepat, kecepatannya selalu sama. Misalnya ketukannya. Nah, jika kecepatannya seperti itu, selanjutnya sampai lagu itu selesai juga harus sama. Itu yang dimaksud dengan ketukan dalam irama ya. Jadi misalnya ada bunyi yang nilainya 2 ketukan. Kemudian bunyi yang nilainya 1 ketukan. Nah, berarti bunyi yang pertama tadi yang 2 ketukan itu kalau kita kemarin belajar itu yang bunyi panjang. Kemudian di dalam pengertian pola irama tadi ada birama. Apa itu birama? Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Birama itu biasanya kita tuliskan dalam garis birama. Nah, garis birama itu seperti ini. Jadi garis panjang. Biasanya kita menulis garis birama dalam notasi angka dalam sebuah lagu. Jadi kalau anak-anak belajar tentang lagu atau cara memainkan alat musik dari sebuah lagu, itu nanti kita menggunakan notasi angka atau partiturnya. Nah, ini adalah contoh partitur lagu Cemara tadi. Nah, perhatikan, ini adalah judulnya tadi Cemara. Nah, angka-angka ini ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini yang disebut dengan notasi angka. Kalau kita menyebutnya 1 itu do, kemudian 2 itu re, 3 itu mi, kemudian 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, kemudian kalau ada angka 7 itu si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini lagu Cemara adalah ciptaannya A.T. Mahmud. Ini yang disebut dengan partitur lagu. Nah, perhatikan garis panjang ini, inilah yang disebut dengan garis birama. Kemudian biasanya di atas itu ada tulisan 3/4 atau 3/4 di sini, inilah yang disebut dengan tanda biramanya. Jadi tanda birama itu berbeda-beda tiap lagunya. Ada yang 3/4, ada yang 4/4 dan lain-lain. Nah, pada lagu Cemara tanda biramanya adalah 3/4. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam lagu ini, kalau kita menyebutnya baris atau bait ya, itu ada 4 birama ya. Nah, 4 birama itu ini 1 birama,
ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi ada 4 birama, dan setiap satu biramanya itu nilai ketukannya adalah 3. Ini. Jadi satu angka itu nanti nilai ketukannya 1. Ini 1. Ya. 0 ini nilainya 1. 0 itu artinya berarti nanti tidak ada bunyinya ya. Kemudian atau berhenti. Kemudian titik itu memanjangkan nadanya. Jadi ini nilainya juga 1 ketukan. 1 titik nilainya 1 ketukan. Jadi 1 ketukan, 2 ketukan, 1 ketukan lagi. Kemudian ini ada 2 angka tapi di atasnya ada garis. Ini berarti ini dalam 1 ketukan. Jadi 1 dan 2 itu nanti cepat. Nah, nilainya 1. Jadi 2 angka ini nilainya 1 ketukan atau masing-masing setengah-setengah. Jadi jumlahnya 1. Jadi 1, 2, 3. Jadi 1 birama ini nilainya 3 ketukan. Ini birama yang kedua juga sama. Ini kebetulan ada angka 111 semua ya, 3, 3, 3. Berarti 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan. Jumlahnya menjadi 3 ketukan. Kemudian birama yang ketiga, ini 5 nilainya 1 ketukan. Kemudian ada titik. Titik berarti nada yang 5 ini lebih panjang. Nah, jadi 1 ketukan ditambah 1 ketukan lagi. Kemudian ini seperti tadi, 2 angka ini nilainya 1 ketukan, masing-masing setengah-setengah. Kemudian birama yang keempat, nah angkanya 1 tapi ada titik 2, berarti ini 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan, jumlahnya juga 3 ketukan. Gitu. Jadi maksud tanda birama 3/4 adalah dalam satu baitnya ada 4 birama dan masing-masing birama nilainya 3 ketukan. Seperti itu garis birama, tanda birama pada sebuah lagu. Nah, kemudian pola irama itu jika ada yang memiliki susunan yang sama, misalnya tadi ini, nah ini kan polanya sama-sama 4 birama dan 3 ketukan di tiap biramanya. Tapi kita juga mengenal ada nada yang panjang dan nada yang pendek. Nada yang panjang itu kalau di belakang angka itu ada titik, itu jadi nanti panjang ya. Perhatikan ini. Ini nadanya ini panjang ya. Kemudian ini setengah-setengah. Kemudian ini 1, 1, 1. Di bawahnya juga ternyata sama ya. Ini berarti ini nada panjang, ini kemudian nadanya pendek. Kemudian ini nadanya sama-sama 1 ketukan. Di sini juga sama-sama 1 ketukan. Kemudian yang atas ini nadanya panjang karena ada titik di belakangnya ya. Jadi ini nada panjang, ini juga bawahnya nada panjang. Kemudian ini nada pendek ya. Karena ini ada garis atasnya, berarti ini nilainya setengah-setengah ya. Jadi ini cepat. Kita menyanyikannya dengan cepat. Nah, ini juga bawahnya sama. Kemudian yang terakhir, ini juga nadanya panjang karena ada 2 titik di belakangnya, berarti nada yang ini lebih panjang lagi. Bawahnya juga ternyata sama. Nah, berarti baris pertama dan baris kedua ini polanya sama, pola iramanya sama ya. Jadi nada panjang dan pendeknya sama. Nah, demikian yang dimaksud dengan pola irama dan birama dalam sebuah lagu. Nah, semoga anak-anak dapat memahami materi pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di pertemuan esok hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.